Malam hari ini insya Allah kita akan bicara tentang wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul wa abqa. Jadi sebenarnya tujuan kehidupan kita, keharusan kita untuk menjadikan target oriented kita adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Karena kalau bahasa yang sering kita dengar apa Bapak? Dunia sementara, kalau akhirat selamanya. Tapi saya ada statement, ada pernyataan, saya tidak nyebutin orangnya. Dia menganggap kalau akhirat itu dongeng. Pernah dengar nggak Bapak? Dia menganggap bahwa akhirat itu dongeng. Kenapa? Belum ada kejadian, belum ada kenyataan. Jadi itu cuma hayalan-hayalan orang-orang aja. Buktinya apa? Buktinya nggak ada yang bayar. Yang udah meninggal nggak ada yang bayar. Jadi kalau orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita katanya, ya Bapak hadirin sekalian yang di sini, ketika bicara akhirat, harus siap-siap. Bagaimana sesungguhnya persiapan kita untuk apa? Kebahagiaan kita di akhirat. Masih ingat Bapak hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diungkapkan ada orang dengan sebelum kebaikan, pahalanya banyak dia sebenarnya, luar biasa. Dia yakin kali kalau dia masuk surga. Ternyata kata Allah dia tidak ahli surga. Kenapa? Karena apa? Dia tidak ahli surga. Begitu banyaknya sholatnya, kemudian puasanya, baca Al-Qur'annya. Ternyata dia dianggap sebagai orang yang muflis. Muflis atau bangkrut. Pernah dengar Bapak? Bangkrut, muflis. Ya, dalam bahasa ekonominya solvan, mengalami kebangkrutan. Kenapa? Ternyata di dunia dia sering kali menyakiti orang lain. Ternyata di dunia sering menzolimi kawannya. Ternyata di dunia sering kali dia mengambil hak orang lain. Sehingga apa? Kebaikan yang dia miliki harus diambil kepada orang yang dia sakiti, dia zolimi, dia khianati, dia curangi, dan diambil hak-haknya. Sehingga kebaikan dia nanti sudah habis, malah tidak cukup untuk menutupi segala keburukan dosa-dosanya. Ini yang kita kenal dengan muflis, bangkrut. Bapak hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di 2023. Pernah nggak Bapak hadirin sekalian mendengar kata resolusi? Sering ya dengar ya? Kalau orang tahu saya bilang resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu rencana untuk dia peroleh, dia dapat, dia dapati, dia wujudkan, dia realisasikan pada tahun itu. Berarti tentu tahun ini 2023. Resolusi. Bapak, orang sering sekali resolusinya apa? Saya pengen punya rumah baru, betul? Resolusinya apa lagi? Saya pengen tokonya berkembang, betul? Resolusinya apa lagi? Saya pengen nanti beli kendaraan baru, mobil baru 2, pengen di 3. Ada lagi nggak resolusi yang lain? Ada. Resolusinya apa? Dia pengen jadi kaya raya. Tapi pertanyaannya, Bapak hadirin sekalian, adakah orang yang beresolusi untuk tahun ini satu, saya pengen begitu sholat nikmat rasanya, ada nggak? Saya pengen ketika saya bersedekah rasanya luar biasa ikhlasnya. Saya pengen ketika saya berpuasa sunnah begitu menikmati rasanya bagaimana berpuasa yang benar. Saya kepengen, saya tidak berhenti sholat malam. Kira-kira Bapak hadirin sekalian, mana yang banyak bicara ekonomi atau ibadah kepada Allah? Jawabannya apa? Finansial atau nilai pahala? Jawabannya apa? Finansial. Pengennya kaya, pengennya punya rumah baru, pengennya nambah mobil baru, pengennya hanya duniawi saja. Padahal sesungguhnya resolusi dalam Islam ini yang mau kita bahas. Resolusi dalam Islam itu bukan hanya satu kali.
sehingga kita lebih kuat, lebih mantap, lebih kokoh, lebih bersiap diri. Kenapa? Karena Allah mengingatkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah, besok udah siap. Dalam apa aja maksud Allah ini siap? Segalanya. Apakah amal kita udah kita persiapkan besok? Atau besok kita punya rencana apa untuk beribadah kepada Allah? Dan besok juga pengertian dari ayat ini bukan hanya besoknya tomorrow, sadar, besok, tomorrow, bukan besok itu aja, tapi besok yang dimaksud oleh Allah ini juga berarti besok kelak. Sudahkah kita bersiap ketika kita nanti dipanggil oleh Allah? Sudahkah siap kita ketika kita membaca hadis satu buku malam pertama di alam kubur? Sudahkah kita siap besok ketika kita diminta Allah pertanggungjawaban di akhirat? Sudah siapkah kita besok untuk bisa mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama di dunia? Orang Bapak seringkali bangga ketika pergantian tahun, meskipun kita tegas menolak, tidak ada istilah itu dan tidak bisa disangka kecuali kita mengenal ada tahun itu. Tapi Bapak, ada juga orang bangga dan senang ketika dia merasa ada ulang tahun. Dia merasa bertambah usianya. Tapi tahukah kita sesungguhnya, Bapak hadir sekalian, kira-kira ketika pergantian tahun ada bertambah tahun, sesungguhnya umur kita makin panjang atau sebenarnya umur kita makin sedikit, makin sedikit. Kesempatan kita untuk beribadah semakin berkurang. Kesempatan kita untuk mengumpulkan amal juga semakin menipis, karena waktu yang Allah tentukan buat kita semakin jauh tentunya semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kalau gitu, apa yang kita sudah siapkan? Kira-kira kalau seandainya nanti malam kita dipanggil oleh Allah, apakah benar-benar kita sudah siap mempertanggungjawabkan? Yuk, kalau kita ingat umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa umurnya Rasulullah? Berapa umurnya Rasul? Berapa tahun Rasulullah? 67. Nah, kalau kita tanya sekarang usia kita berapa? Ada yang Allah izinkan lebih, Bapak, Masya Allah. Ada yang mungkin sudah di angka 60. Diingatkan juga usianya umat Rasulullah, umatnya Nabi antara 60 sampai 70. Seberapa siap kita seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qasas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasad fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Ini dia kunci untuk mempersiapkan ketika saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ada 4. Yang pertama, Allah ingatkan wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah. Silakan cari, kejar, raih di mana
di mana akhirat nanti adalah kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan harapan kita tentunya kelak kita yang hadir, saudara-saudara kita yang beriman, teman-teman kita, insya Allah menjadi ahli surga Allah. Amin. Hadirin sekalian, anak Nabi, sahabat, teman yang kita hadir bisa insya Allah menjadi syafaat buat kita menjadi ahli surga. Bapak menceritakan satu ketika di dalam surga itu ada yang sedang berbincang, ternyata si fulan temannya belum nampak, sehingga dia bertanya, mana si fulan? Masya Allah, si fulan masih belum proses. Mereka sahabat-sahabatnya punya kesempatan untuk menarik sahabatnya itu untuk masuk ke surga Allah. Mudah-mudahan kita yang ngaji, kita yang mengkaji malam ini, kita yang sama-sama beribadah di Masjidul Iman ini, mudah-mudahan kita bagian dari yang bisa ajak teman kita untuk nanti bersama-sama masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu. Mungkin ada teman yang gak banyak ngomong, tapi jangan-jangan dia yang nanti menyelamatkan kita masuk dalam surganya Allah. Wabatahi, kita harus kejar, harus kita raih, harus kita gapai. Karena memang keinginan kita nanti sadar betul kalau hidup ini hanya sementara. Diceritakan juga, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa hidup di dunia ini adalah lahun wa la'ib, sandiwara dan permainan. Sadarkah Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada satu titik karena kita melamun atau kita mendengar satu lantunan atau suasana di zaman-zaman yang dulu, tidaklah kita betapa cepatnya hari itu berlalu sehingga tanpa sadar kita sudah seusia. Inilah yang nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal, orang-orang itu paham, orang-orang itu mengerti, tapi mereka minta kesempatan kepada Allah, ya Allah, balikan kami lagi ke dunia untuk beribadah walaupun hanya sesaat. Adakah kemungkinan lagi Bapak hadirin sekalian? Jangankan kelak di akhirat, maaf, ada orang yang selama ini sehat, dia bangga dengan kekuatan, tapi sekarang sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Betapa syukurnya kita sama Allah ketika kita masih kuat dan mampu untuk beribadah. Gak ada yang jamin kalau kita sehat terus. Ada ibu terjatuh langsung gak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimana caranya untuk bisa menggapai akhirat? Akhirat kita kejar. Kenapa? Kalau kita kejar akhirat, kalau kita inginkan akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Sehingga Allah lanjutkan ayat, wabtaghi fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga, jangan ninggalin kehidupan dunia ini. Kenapa? Dunia proses kita menuju akhirat. Oh cukup sekian, oh cukup ini boleh, tapi kenapa tidak buat kita yang punya kekuatan ekonomi yang besar, minta sama Allah, ya Allah, apa jadi kaya, apa bisa sukses, apa bisa menjadi orang yang berlebih. Kenapa? Apa ingin berbagi buat orang lain? Kenapa tidak? Ada hamba Allah di Binjai ini. Nah, mungkin Bapak Adi sekalian kenal, tahu sendiri dia bangun masjid, bosan masjidnya, tak boleh lagi orang ikut-ikut bayar. Nah, dia ngomong di Masjid Jatinegara. Masjid apa namanya Bapak? Kalau ada Sudirman Tanjung. Silakan sana kajian, hampir setiap hari ada kajian di sana. Itu satu orang. Dia memang kejar akhirat dengan bangun masjid, tapi dia usaha yang luar biasa. Tokonya di
Kalau duduk sama beliau, uang kita nggak laku. Uang kita nggak laku. Tahu ya Pak, maksudnya yang nggak laku ya? Pasti dia duluan ngasih. Kalau belum minum kita belum makan kita DP dulu, kasihnya dulu. Jangan ada yang Pak miskin kaya, tapi beliau makin kaya raya. Dunia proses kita menuju akhirat. Ayo, kekuatan harus kita bangun. Ada 3 pilar. Masih sempat berapa menit ini? Waktunya. Ada 3 pilar yang udah hilang, udah mulai menipis kita sekarang. Yang harusnya kita kuatkan ini masa-masa yang akan datang. Tantangan, halangan, rintangan, obstacle itu makin banyak. Ada 3 pilar. Yang pertama Pak, mujahadatun nafsi. Semangat keras kita itu sudah mulai kendor, sehingga kita sering ngalah. Malah ada bahasa yang membuat saya kadang bingung juga. Apa bahasanya? Yang waras ngalah. Apa memang kita boleh mencaci-caci agama kita, hina-hina, sehingga kita yang waras ngalah? Enggak. Asyidda wal kufar. Kalau kekafiran kita harus tegas, ruhamah bainahum. Tapi kalau sesama kita saling menyayangi, masya Allah. Saya melihat hamba-hamba saudara-saudaraku tatapannya itu lembut kali ya, membuat saya nyaman, membuat kita nyaman. Anak-anaknya soleh-soleh banyak, ini ruhamah karena kita saling nyayangi. Tapi pada kemungkaran jangan pernah bilang yang waras ngalah. Yang waras harus memperbaiki yang majnun, ya. Yang apa? Majnun apa dia majnun? Gila. Karena sekarang luar biasa. Sesuka hati mereka mengatur-atur agama, sehingga muncul bahasa yang membuat mereka aman Nusantara. Sementara mereka punya kesempatan, kesannya justru mempolong-polong agama. Nauzubillah. Hilang mujahadah. Yang kedua apa? Hilangnya husnuzon. Kita udah mulai berbaik sangkanya berkurang. Tidak berbaik sangka sama diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon berbaik sangka kepada orang lain. Lebih parah lagi, kita tidak berbaik sangka sama Allah. Karena kita menganggap, aku gak bisa. Mana mungkin. Sehingga banyak orang yang mencoba mencari alternatif lagi, tempat meminta kepada selain Allah. Yuk Bapak, akhirat kita kejar, ibadah kita mantapkan, dunia kita tidak tinggalkan. Nah, bagaimana dengan ketertinggalan kita? Bapak hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu. Saya tidak tahu persis, karena semua orang punya pengalaman ibadah yang berbeda, betul? Pengalaman hidayah yang berbeda, betul Bapak? Kapan dia benar-benar ingin dekat dengan Allah? Tapi kadang kita harus betul-betul duduk dan sadar bahwa sesungguhnya kalau kita lakukan amal, kita beramal soleh, kita beribadah, rasanya nggak cukup untuk menutupi kekurangan kita dulu, untuk menutupi dosa-dosa masa lalu, untuk menutupi masa-masa kita jahiliyah. Bagaimana caranya? Yuk, Bapak hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau boleh saya tanya, jawab Pak ya. Kalau kita puasa sunat, ada nggak pahala kita saat kita puasa sunat? Ada Pak? Ada Pak? Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kira-kira ada nggak pahala kita membaca Al-Quran saat itu? Ada. Tapi kalau kita tidak sedang membaca Al-Quran, ada nggak pahala membaca Al-Quran kita? Nggak ada, karena kita tidak sedang membaca. Kita sholat malam, sholat sunnah, ada nggak pahala kita ketika kita sholat sunnah? Ada. Tapi ketika kita sedang tidak melaksanakan sholat sunnah, adakah pahala
Rasulullah ajarkan, strategi yang Rasulullah sampaikan kepada kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, untuk mengejar segala ketertinggalan kita, untuk bisa menaikkan nilai-nilai pahala kita dan kebaikan-kebaikan kita di mata Allah. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha." Allah berfirman, siapa aja di antara kita, saya Habib Fadli, Bang Koko atau semua di sini yang bantu Allah, bapak-bapak kami yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati, saudara-saudara kami yang Allah, satu kebaikan dari Allah yang kita berbuat Allah balas menjadi berapa? 10 kebaikan. Satu aja kita berbuat baik, balasannya berapa? 10. Kadang orang bertanya, "Abi, gimana? Saya mau seperti ini, rasanya kok saya tidak disayang sama Allah. Kenapa? Saya selalu mengalami kesulitan, saya terlalu banyak cobaan." Bapak, saya cuma nanya, kamu sudah berbuat baik apa dalam hidupmu? Kenapa? Karena Allah akan membuat kebaikan 10 balasannya ketika kita berbuat baik hanya 1 kebaikan saja. Boleh silakan coba bapak senyum aja sama satu orang, bisa nggak nular senyum kita menjadi senyuman yang banyak sama orang lain? Lagi macet. Nah, ini bini sekarang aku kerja. Ya, lubang sana lubang sini, payah. Naik kereta aja macet. Nah, tapi begitu macet panas, ada orang lihat kita senyum, dia senyum kan? Yang lain bisa nggak senyum gara-gara kita senyum? Meskipun saat itu mungkin ada yang merasa panas. Hanya 1 kebaikan yang kita buat, bersiap-siaplah Allah akan membalas 10. Jadi, kalau kita merasa ada cobaan Allah, ada hal yang seperti doa-doa belum terkabul, kenapa enggak berbuat baik aja? Karena siap-siap setelah berbuat baik ada 10 kebaikan dari Allah Subhanahu. Itu baru berbuat baik. Pak, kalau kita berbuat baik tiap hari, besok berbuat baik, nanti berbuat baik, Masya Allah Bapak hari ini berbuat baik, kami dilayani dengan baik, siap-siap aja. Bapak-bapak juga berbuat baik hari ini, bisa dengar, siap-siap aja ada 10 kebaikan dari Allah. Paling tidak ada senangnya dari sini. Masya Allah. Bapak hadirin sekalian, itu baru kebaikan yang 1 kita lakukan. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa barang siapa yang memberi sesuatu di jalan Allah, siapa yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, Allah akan jadikan rezeki yang dia berikan itu menjadi 1 kemudian menjadi 7. 7 tadi masing-masing ada 100. Berarti kalau kita kalikan 1 kebaikan bisa dibalas Allah berapa kali? 700 kali lipat. Jadi gak heran kalau yang bangun masjid kan gak miskin, gak kurang, malah makin kaya raya. Dia malah di rumah di sebelah masjidnya rumah yang besar mewahnya luar biasa. Supaya apa? Supaya tidak nyebrang aja ke masjid Ustaz. Masya Allah. Kenapa enggak ini yang diingatkan Rasul, begitu kita meninggal anak cucu ada akan putus semua kebaikan kecuali apa? 3. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Pak, kalau kita tadi nggak puasa sunat, nggak ada pahala puasa sunat. Kenapa nggak kita berstrategi ngasih rumah-rumah yatim supaya mereka yang rajin puasa Senin Kamis kita dapat pahala meskipun kita sedang tidak berpuasa. Betul Bapak? Betul Bapak? Kita membaca Al-Quran berpahala, tapi kadang saat kita tidak membaca Al-Quran atau Allah sudah panggil kita, kita nggak ada baca Al-Quran bentar lagi, tapi kita kasih rumah-rumah tahfiz, kita kasih pondok pesantren Al-Quran, mereka baca Al-Quran sampai kapan pun mereka baca Al-Quran, ada nggak pahalanya buat kita Bapak? Meskipun kita sudah dipanggil sama Allah. Kenapa tidak?
kita, bantu mereka di mana semua yang mereka lakukan ada kebaikan buat kita. Bukan hanya 10 kebaikan karena kita berbuat baik, Allah anugerahkan 700 kali lipat. Dan bukan hanya 700 kali lipat saat kita berbuat baik, ketika kita tak ada pun masih mengalir pahala. Tapi kenapa orang nggak pakai ini, Ustaz? Abi, kenapa orang nggak mau? Karena manusia pelit, berani, ingin, masih cinta sama dunia. Sehingga hartanya bukan dia kasih di dalam meninggal, dia cuma tulis surat wasiat. Kenapa nggak sebelum meninggal? Kenapa harus wasiat? Karena masih cinta sama dunia. Ayo Bapak, ayo adik-adik, semangat kita untuk bisa berbagi. Karena konsep kita juga sahabat hijrah ya. Kita berdakwah, kita ada kajian, kita ada berbagi. Kita berbagi untuk anak-anak yatim kita, karena di sekolah itu gratis. Dan Masya Allah, itu rencana mau dibuat pesantren. Meskipun pertama-tama awalnya mungkin pesantren untuk dia, untuk perempuan. Tapi untuk kegiatannya tetap laki-laki, ada santri dan santriah. Kalau di pesantren Darul Arafah, santri yang dia. Yuk Bapak, Abi, saya mau punya rezeki. Iya, mungkin kali ini kita tidak punya atau belum ada. Tapi bisa nggak kita dapat amal juga jaya dari itu? Bisa, karena lisan kita bisa kita sampaikan sama kawan-kawan kita yang kaya-kaya ini. Saudara-saudara, adik kita yang punya lebih. Oh, saya nggak mampu ngomong, nggak bisa ngomong. Jempol kita bisa nggak? WA, SMS bisa menjadikan kebaikan buat kita. Dan ini yang kita mau tahu, bahwa kebaikan yang kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan ini, sebagaimana diingatkan Allah yang ketiga dari konsep sukses di akhirat. Kalau tadi kita kejar akhirat, yang kedua jangan tinggalkan dunia, yang ketiga wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalu aja berbuat baik. Ini kan dia konsepnya. Malah lalu kita disindir Allah di dalam ayat ini. Kamu kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah sebagaimana Allah udah banyak gak berbuat baik sama kamu. Pak, kira-kira baikkah Allah? Nah, adik-adik, anak Abi, Allah baik ya? Allah maha pengasih ya? Allah maha penyayang ya? Berapa banyak kita yang udah usia dan yang nikmat Allah kasih. Tapi Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu. Berbuat baik aja konsepnya. Baik aja, baik aja. Buat baik aja 10 dan bisa menjadi 700 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Yang terakhir, kunci sukses itu menggapai akhirat. Selain mengejar akhirat, dunia, proses kita menuju akhirat kita jaga, kemudian selalu berbuat baik. Dan Allah ingatkan, ya Allah ingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu wa la tabghi al-fasad. Yang udah baik jangan dirusak. Yang udah amal bagus kita kerjakan jangan dihancurkan. Abi, adakah amal yang bisa menghancurkan kita, menghancurkan sedekah kita? Ada. 2, Allah ingatkan dalam Al-Quran. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian rusak sedekah gara-gara 2. Yang pertama manna, yang kedua azza. Kenapa Allah ingatkan kalau yang tadi wa ahsin berbuat baik dan konsep yang terakhir wala tabghi jangan berbuat kerusakan? Karena kecenderungan kita mana dan azza. Sedikit berapa menit? 5. Ya, soalan terakhir. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mana dan azza. Apa itu mana? Mana waktu ngasih gak ikhlas, merepet, nggak mau, terakhir, nggak lagi. Ini aku mencari yang kaya nih, mau pikir enak, semua kita ini sama. Mungkin pernah dengar kalimat itu mana ngasih gak ikhlas. Tapi Bapak, orang sering lewat ini, orang sering ngasih ikhlas. Mana? Apalagi dia mau
masjid siap-siap. Tidak kami sukses kembali. Tapi hancur gara-gara azan. Mana azan itu apa? Udah ngasih, tapi bangkit. Udah ngasih, hilang orang lain. Udah ngasih cerita-cerita, udah ngasih talent. Mudah-mudahan konsep kita menggapai akhirat tidak dapat ya. Kita kejar akhirat, tidak meninggalkan dunia. Selalu aja berbuat baik, yang udah baik jangan dirusak. Mohon maaf bila ya mohon masalah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abi Fandi, semoga bisa kita niat untuk mengamalkan kemudian untuk menyampaikan. Dan di sini kami dari lembaga komunitas sahabat hijrah untuk yang tidak perlu kita beritahu sedikit Ustaz bahwa kita saat ini sedang membangun suatu sarana pendidikan untuk anak santri kita yang sudah ada di luar itu, namanya Rumah Singgah Sahabat Hijrah Tahfiz Quran Yatim Piatu dan Duafa. Dan kita telah menitipkan selembar kupon komitmen. Di situ ada angkanya. Mungkin ayah bunda ingin memberikan sebagian rezekinya, boleh ditransfer di rekening Sahabat Hijrah. Dan jika memang hari ini mau ngasih cash tapi tidak ada atau uang menunggu ambil di rumah, insya Allah kita bisa berjamaah lagi di sini. Dan seperti yang Ustaz tadi bicarakan dan memberikan nasihat kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk meninggal, dan sebentar lagi semuanya kita pasti akan meninggalkan dunia. Tapi apa yang kita wajib setelah kita meninggalkan dunia ini? Iman dan amal soleh. Nah, perkara yang paling penting itu adalah iman. Dan bagaimana kita memiliki harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya harta itu harus kita belajar untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang halal jangan diajar, dan harta yang haram harta yang haram akan dihisab, dan harta yang haram akan diajar. Apa kita mau seperti itu, Pak? Seperti yang Ustaz tadi sampaikan, bahwasanya orang yang meninggal nanti tidak dibangkitkan untuk beramal soleh. Ya, itu memang dalam suatu al-Qur'an saja lah masalahnya ya. Seperti yang sudah diterangkan oleh Ustaz tadi, bahwasanya dunia yang nasdaqul. Dan insyaallah apa yang telah kita buatkan untuk kita Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan merasakan sebaik dari perasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam kami dari lembaga komunitas sahabat hijrah mengucapkan terima kasih kepada yang muda, kepada seluruh pengurus PKN yang sudah memberikan ruang waktunya. Insyaallah apa yang telah kita niatkan hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis wallahi wa bihamdi